Hai, perkenalkan nama saya Joanna Virginia Sarmento Berek. Saya dari Prodi Teknik Informatika Diplomatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari bahasa pemrograman Python berdasarkan soal yang saya terima. Yang pertama itu saya diminta untuk membuat program Python untuk membaca data demografi dari file CSV atau XLSX secara dinamis. Untuk filenya sudah saya buatkan dengan nama data penduduk CSV yang di dalamnya terdapat data kecamatan, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Untuk program Pythonnya sudah saya buat seperti yang ada di tampilan ini, dan akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama itu terdapat import OS, di mana ini untuk mengimpor modul OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mengakses jalur file. Untuk import OS itu masih ada beberapa fungsi lagi, ada yang OS get with itu untuk mengambil direktori kerja yang saat ini, ada OS pet join itu untuk menggabungkan pet folder atau file, terus ada OS make dir ini tuh untuk membuat folder baru. Yang berikut terdapat import lokal, di mana import lokal ini itu untuk mengimpor modul lokal untuk mengatur format angka, mata uang, dan tanggal atau waktu sesuai standar lokal. Lalu ada import pandas SPD itu untuk mengimpor library pandas dengan alias atau nama lain PD yang sangat dibutuhkan untuk menganalisis dan memanipulasi data tabular seperti Excel. Yang di sini juga ada import NumPy SNP itu untuk mengimpor library NumPy dengan alias NP, digunakan untuk operasi numerik terutama dengan array dan matriks. Selain itu terdapat juga form scan linear modal import linear regression. Ini itu untuk mengimpor kelas linear regression dari modul Scalene dan linear model yang akan kita gunakan untuk membuat model regresi linear. Lalu ada juga import matplotlib pyplot SPLT, mengimpor modul pyplot dari library matplotlib dengan alias PLT. Ini adalah alat utama untuk membuat visualisasi atau grafik. Untuk yang paling pentingnya yaitu kita harus memiliki program itu untuk membaca file CSV yang kita buat. Untuk contoh codingannya itu seperti ini. Dimana untuk bagian file pet sama dengan OS pet join, OS get with data penduduk CSV ini untuk menggabungkan direktori kerja saat ini, yaitu OS get with dengan nama file data penduduk CSV. Ini untuk mendapatkan jalur lengkap file. Terus yang di bawahnya itu ada DF kabupaten sama dengan PD read CSV file pet. Ini tuh untuk membaca file CSV yang kita tentukan oleh file pet dan memuatnya ke dalam daftar frame pandas bernama DF kabupaten. Setelah itu kita punya fungsi untuk menghapus spasi
dari nama kolom. Dengan kodingannya itu df kabupaten columns of df kabupaten columns str atau string strip. Di sini tuh untuk membersihkan nama-nama kolom dalam data frame dengan menghapus spasi kosong di awal atau akhir setiap nama kolom. Kalau untuk membersihkan data seperti kepadatan penduduk, ya, membersihkan data atau mengubah kepadatan penduduk ya float, itu kita menggunakan codingan itu df kabupaten buka kurung kepadatan penduduk tutup kurung sama dengan df kabupaten buka kurung kepadatan penduduk s type string. Ini tipe datanya itu string, replace, string strip, s type float. Ini kita akan menggantinya ke dalam bentuk float. Yang berikut, untuk memastikan jumlah penduduk menjadi integer, kita menggunakan codingan df kabupaten jumlah penduduk tutup kurung sama dengan df kabupaten jumlah penduduk s type. Ini tipe data sebelumnya kan string, akan kita rubah menjadi tipe data integer. Ini untuk mengubahnya menjadi string dengan menghapus tanda petik 2 yang mungkin digunakan sebagai pemisah ribuan, menghapus spasi lalu mengubahnya menjadi integer. Yang berikut, untuk menentukan target yang akan diprediksi, itu kita menggunakan variabel x sama dengan df kabupaten jumlah penduduk dan variabel y sama dengan df kabupaten buka kurung kepadatan penduduk. Untuk model sama dengan linear regression, itu untuk membuat sebuah objek dari model regresi linear. Yang berikut ada fungsi untuk prediksi jumlah penduduk yang baru. Itu kita menggunakan feature population sama dengan np array buka kurung 5.000, 10.000 sesuai dengan data yang mau kita tambahkan. Terus prediksi density sama dengan model predict feature population, itu untuk menampilkan hasil prediksi kepadatan. Berikut fungsi untuk membuat data frame hasil prediksi, itu kita menggunakan feature df sama dengan pd data frame jumlah penduduk, feature population, flatten, itu untuk membuat tabel baru yang berisi jumlah penduduk dan prediksi kepadatannya. Itu untuk prediksi kepadatan, titik 2 prediksi density. Yang ketujuh ada visualisasi dengan menggunakan plt figure fixed size sama dengan 10,6, itu untuk membuat kanvas gambar baru dengan ukuran lebar 10 dan tinggi 6 inci. Bisa juga menggunakan ukuran sesuai keinginan, itu dengan tujuannya agar gambar grafik tidak terlalu kecil atau mepet. Untuk PLT scatter df kabupaten jumlah penduduk, df kabupaten kepadatan penduduk, label data aktual color blue, marker 0. Ini untuk membuat scatter plot atau plot titik-titik. Kalau untuk PLT plot
itu untuk membuat garis yang menghubungkan prediksi. Dan yang ke-8, untuk menyimpan hasil ke CSV, kita menggunakan codingan feature df to CSV, prediksi kepadatan CSV, index false, tidak index false ini jika tidak menyimpan indeks secara baris, terus print prediksi kepadatan CSV, hasil output prediksi. Untuk soal nomor 2, itu saya diminta untuk menggunakan algoritma pengolahan data seperti sorting, filtering, clustering, atau regresi linear untuk menganalisis data sesuai dengan tema yang saya pilih, dan juga menjelaskan algoritma pengolahan data yang saya pilih dan juga alasan saya memilihnya. Seperti sudah kita lihat pada program yang saya buat, di sini saya memilih algoritma pengolahan data yaitu linear regression, di mana algoritma linear regression adalah metode statistik dan machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan satu atau lebih variabel input. Cara kerjanya adalah mencari garis lurus terbaik atau bidang hyper dalam kasus banyak variabel input yang paling sesuai dengan pola data. Alasan menggunakan linear regression itu sederhana dan cepat, di mana mudah dipahami, diimplementasikan, dan dilatih bahkan untuk dataset besar. Interpretabilitas tinggi, dasar machine learning, efisiensi komputasi, dan deteksi hubungan linear, di mana ideal jika diasumsikan ada hubungan linear antara variabel input dan target. Untuk soal nomor 3, yaitu menampilkan hasil analisis menggunakan grafik seperti bar chart, line chart, scatter plot, atau hemtab dengan library matplotlib atau seaborn. Di sini saya menggunakan grafik, scatter plot, line chart, dan bar chart. Untuk hasil outputnya seperti ini. Ini untuk bar chart, di mana dia menampilkan hasil analisis dalam bentuk diagram batang. Untuk hasil prediksi dengan menggunakan grafik line chart, dia menampilkan dalam bentuk garis potongan yang ditentukan dengan titik-titik seperti ini. Untuk scatter plot, dia hanya menggunakan titik-titik dengan keterangan menggunakan warna yang ada, seperti untuk Malaka Tengah menggunakan warna biru yang berada pada kepadatan penduduk 150 lebih jiwa per kilometer.